Sejarah perkembangan farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821 dan sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Industri farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di India Timur pada tahun 1817 silam bernama NV Semichalian, dan dalam kurun waktu 50 tahun Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama, yaitu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Berikut ini adalah industri di bidang farmasi. Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi server. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor didik, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerjaan untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Di dalam industri 4.0 terdapat jenis-jenisnya. Jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0 adalah 1. Internet of Things atau IoT, 2. Big Data, 3. Augmented Reality, 4. Cyber Security, 5. Artificial Intelligence atau AL, 6. Additive Manufacturing, 7. Simulation, 8. System Integration, 9. Cloud Computing. Dalam revolusi industri 4.0 terdapat dampak-dampaknya, baik positif maupun negatif. Dampak positif revolusi industri 4.0 adalah kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan zat-zat maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. 2. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Dampak negatif revolusi industri 4.0 adalah lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Keamanan yang baik butuh biaya besar dalam investasi alat serta bekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pengawal agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan populasi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Penerapan industri 4.0 di bidang farmasi. 1. Menciptakan produk biofarmasi dengan memanfaatkan sumber bahan baku alam, mengingat potensi besar yang ada di dalam negeri. 2. Mendorong seluruh puskesmas di Indonesia dan diupayakan ada tenaga apotekernya di puskesmas
daerah terpencil, dan daerah kepulauan. 3. Beberapa aplikasi medis yang sangat hebat muncul dari kombinasi teknologi fisika, digital, dan biologi, termasuk pil yang menggabungkan sensor digital untuk mengatur pelepasan obat, anggota badan robot yang menanggapi pikiran pasien, serta psikoterapi secara virtual reality. 4. Banyaknya bermunculan aplikasi-aplikasi kesehatan yang dapat dengan mudah diakses melalui perangkat smartphone atau tablet. Produk life cycle dan contoh produk life cycle. Jika diartikan secara terpisah, produk atau produk berarti barang atau jasa yang kita jual. Life memiliki arti hidup atau kehidupan, dan cycle adalah siklus atau putaran. Jadi secara gampangnya, siklus hidup suatu produk. Hal tersebut penting untuk Anda perhatikan, mengingat bahwa manusia atau konsumen pasti mempunyai sebuah titik jenuh. Contoh produk life cycle adalah 1. Precision Plant. Jika bakal Precision Plant pertama kali ada di Belanda pada tahun 1913, pada saat itu beberapa persatuan peternak sapi perah mulai bergabung dan mendirikan perusahaan, hingga pada akhirnya sampai ke Indonesia dan dikenal dengan susu bendera yang memimpin industri susu selama 91 tahun. Pada tahun 1991, pabrik yang ada di Pasar Rebo mulai didirikan mereka. Berbeda dengan kemasan standar dan logo yang lebih jarang, walaupun banyak produk susu lain yang beredar di pasaran, saat ini belum ada yang menjadi Precision Plant, karena mereka menerapkan strategi seperti bekerja sama dengan sekolah di Indonesia untuk sosialisasi akan pentingnya menjaga nutrisi, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, dan mendirikan posyandu, sehingga tak heran masih eksis hingga saat ini. Konsep produk life cycle. 1. Tahap perkenalan atau introduction, yaitu tahap di mana sebuah pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Ciri-cirinya adanya promosi secara besar-besaran, biaya per buahnya masih relatif tinggi. 2. Tahap perkembangan atau growth, yaitu tahap di mana sebuah produk mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen. Ciri-cirinya omset penjualan yang terus naik, diproduksi dalam jumlah yang banyak. 3. Tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap kedewasaan, omset penjualan sebuah produk mulai menurun, persaingan semakin ketat, dan saling berebut pasar dan konsumen. Ciri-cirinya, bagi yang memimpin pasar, mereka memiliki laba yang banyak. 4. Tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini, keuntungan akan terus menurun apabila tidak segera melakukan antisipasi dan mengganti strategi, maka kemungkinan produk hilang di pasaran semakin besar. Ciri-cirinya, pesaing semakin banyak bermunculan, menggantikan produk yang mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah, ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Dan di farmasi ada industri farmasi. Industri farmasi Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di India Timur pada tahun 1879 bernama ND Semicapien, dan dalam kurun waktu 50 tahun Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama, yaitu pabrik Cina di Bandung pada tahun 1896. Beberapa contoh dari industri farmasi adalah Kalbe Farma, merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 6,5%. Sanbe Farma 5,92%, Dexa Medica 3,88%, Paros Indonesia 3,28%, Tempo Scan Pacific 2,58%, Kimia Farma 2,50%, Fahrenheit 2,40%,
dan Sanofi Aventis.